Kami, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dalam rangka penyelesaian penugasan KKN tematik 2020 kelompok 27, ingin menyampaikan informasi tentang COVID-19 serta pencegahannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hingga saat ini, virus corona telah mengkhawatirkan dan terus terjadi peningkatan kasus di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama melakukan pencegahan virus corona ini. Karena apa? Tak sayangkah kita dengan kesehatan diri kita dan sesama. Sebelum ke pencegahan, ada baiknya kita mengetahui apa itu virus corona, bagaimana proses penyebarannya, dan seperti apa gejalanya. Nah, virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan penyebaran ke negara lainnya hingga kini. Penyebaran infeksi virus corona ini melalui percikan air liur ke lidah, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau menyentuh wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, menyentuh hidung, hingga menyentuh mulut, dan setelah memegang barang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi virus corona. Dan masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari virus pertama masuk ke dalam tubuh. Gejala awal yang sering timbul yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, lelah, lesu, hingga gangguan pernapasan seperti sesak nafas. Untuk pencegahan, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu dengan cara jangan panik, tetap di rumah aja, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, budidayakan jaga jarak 1 meter terhadap orang yang sakit maupun tidak sakit. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu tentang melakukan cara mencuci tangan yang baik benar menggunakan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah beraktivitas atau memegang barang hal apapun. Tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Mari kita simak video di bawah ini. Jadi, dalam melawan COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu pertama, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang itu sangatlah penting nih teman-teman untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, maksud dari bergizi seimbang ini yaitu makan makanan yang beragam, kebersihan diri maupun lingkungan, dan aktivitas fisik. Makan makanan yang beragam yaitu seperti makanan pokok, nasi, kentang, ubi, atau jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian, ada protein nabati yaitu tahu dan tempe. Kemudian ada juga protein hewani yaitu daging-dagingan dan ikan. Kemudian harus ada sayur mayur. Kemudian harus mengkonsumsi air putih 8 gelas per hari. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu konsumsi buah-buahan apa saja yang ada di lingkungan rumah Anda. Yang kedua yaitu aktivitas fisik atau olahraga. Untuk aktivitas tubuh kita juga bisa dilakukan di mana saja nih teman-teman. Terlebih dikarenakan pandemi COVID-19 ini, aktivitas tubuh bisa dilakukan di rumah. Seperti senam, berolahraga kurang lebih 30 menit sehari. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, minum suplemen vitamin. Dan yang kelima, tidak merokok.
Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa nutrisi itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi ingat ya teman-teman, jangan hanya saat pandemi saja dilakukan, tetapi harus setiap hari dilakukan supaya tubuh kita tetap sehat. Tetap gunakan masker dalam keadaan sakit maupun berada di luar rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua masker ini. Yang ini dinamakan masker medis yang digunakan oleh tenaga medis, dan kemudian yang ini dinamakan dengan masker kain yang digunakan oleh masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan cara pemakaian masker yang baik dan benar. Yang pertama, masker medis yaitu pada bagian lipatan ini harus berada pada bagian depan. Kemudian cara pemakaiannya, yang pertama masker dilipat seperti ini, dibagi menjadi dua, kemudian dilengkungkan. Pastikan jika sudah melengkung, masker dikembalikan lagi. Kemudian bagian yang sudah dilengkung ini berada pada hidung, kemudian bagian pada bawah ini berada pada bawah dagu. Dan pastikan masker ini talinya berada pada 4 sisi seperti ini. Tutorial cara pemakaian masker yang baik dan benar. Di sini saya akan mencontohkan. Yang tadi saya lipat ini berada pada hidung dan ini berada pada bawah dagu. Talinya berada di atas kepala. Yang kedua, masker kain. Masker kain ini umumnya digunakan oleh masyarakat. Masker kain ini sebaiknya digunakan kurang lebih dari 4 jam. Pastikan masker kain ini jika ingin digunakan pastikan bersih. Kenapa kita harus menggunakan masker saat berada di luar rumah? Dikarenakan di tengah masalah yang dihadapi, saat ini sedang banyaknya wabah virus corona atau COVID-19. Banyaknya orang yang terkena virus ini tanpa ada gejala apapun. Maka dari itu, mari kita menjaga diri dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah agar terhindar dari COVID-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian masker ini yang baik dan benar. Yang pertama, pastikan lipatan kain ini berada pada depan masker. Kemudian, pastikan masker ini mempunyai tali di 4 sisi seperti ini. Dan cara pemakaiannya, masker kain ini berada pada hidung bagian atas, kemudian yang ini menutupi dagu. Baiklah, di sini saya akan memperagakan bagaimana menggunakan masker kain ini dengan baik dan benar. Yang pertama, bagian ini harus menutupi hidung dan bagian ini harus menutupi dagu. Dan tali ini berada di atas kepala. Jika terpaksa harus bepergian, saat batuk dan bersin gunakan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Dan jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin, tutupi dengan lengan atas dan ketiak seperti ini. Dengan rumah dan sesering mungkin membersihkan barang yang sering disentuh. Contohnya, hindari kontak langsung dengan hewan liar yang ada di jalanan seperti kucing, anjing, kelelawar, dan lainnya. Selama pandemi COVID berlangsung, diusahakan untuk menunda melakukan pemeriksaan gigi apabila tidak dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud yaitu yang pertama, nyeri yang tak tertahankan, yang kedua, pendarahan yang tidak terhenti, yang ketiga, gigi lepas secara tiba-tiba atau kawat besi yang lepas, dan keempat, adanya infeksi pada gusi. Mari menjaga kesehatan gigi dan mulut selama di rumah dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sikat gigi menggunakan kaki yang lurus serta bulu sikat yang halus. Yang kedua, berkumur-kumur menggunakan antiseptik. Yang ketiga, menggunakan dental floss. Yang keempat, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berair dan berserat, contohnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima, mengurangi makanan yang manis dan lengket seperti coklat dan permen. Pencegahan virus corona terhadap ibu hamil saat ini yang harus dilakukan yaitu
Tunda pergi ke dokter atau fasilitas kesehatan jika tidak ada tanda kegawat daruratan seperti perdarahan, mual muntah yang hebat, kontraksi, nyeri perut yang hebat, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala yang hebat, tidak merasakan adanya pergerakan pada janin, kemudian kejang-kejang. Pencegahan yang dapat kita lakukan jika kita pernah kontak langsung dengan pasien atau orang yang terinfeksi COVID-19 atau pernah melakukan perjalanan ke suatu wilayah atau negara yang memiliki wabah COVID-19 yang tinggi. Pertama, jangan panik. Kedua, lakukan physical distancing atau isolasi diri kalian di rumah selama 14 hari. Ketiga, jangan kontak dengan orang-orang di sekitar Anda. Keempat, jangan sentuh barang-barang di sekitar Anda. Kelima, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika Anda dalam 14 hari diisolasi di rumah, muncul gejala seperti demam dengan suhu lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, sesak nafas, tindakan yang harus Anda lakukan yaitu pertama, kunjungi puskesmas terdekat di rumah Anda, dan kunjungi rumah sakit rujukan COVID-19 di kota Anda. Apa yang harus Anda lakukan jika hasil rapid test antibodi antigen Anda positif? Yang pertama, jika hasil rapid test Anda positif, tetapi tidak menimbulkan gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas, Anda dapat mengisolasi diri Anda secara mandiri di rumah dan memantau kesehatan Anda dengan layanan digital health. Tetapi, jika hasil rapid test Anda positif dan menimbulkan gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas, Anda dapat mengunjungi fasilitas layanan kesehatan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut. Jangan lupa berdoa. Ayo, Jaga diri, Jaga sesama. Bersama Lawan Dan putus mata rantai penyebaran virus corona.